Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Santi dan saya Umi Konaah dalam informasi kesehatan Puskesmas Manjusari Ngobras. Ngobrol bareng sehat. Salam ngobras. Sehat dimulai dari gue untuk Untuk lo dan kita semua. Oke, sahabat sehat, sesuai dengan permintaan yang ada di komentar channel YouTube Puskesmas Banjarsari, kesempatan kali ini Ngobras akan membawakan mengenai diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan penyakit gula ya. Nah, untuk itu kami sudah mendatangkan narasumber yang pokoknya sangat luar biasa kalau untuk pengetahuan tentang penyakit tidak menular ya, atau penyakit menular, pokoknya ini mah wis nggak diragukan. Nah, betul. Oke, kita sambut narasumber kami yaitu Dr. Ade Kurniawan, MHkes, dan pendamping dari narasumber Dr. Ade yaitu Mbak Budi Kurniawati selaku pengelola program ya Mbak ya. Iya. Gitu. Kalau Dr. Ade adalah selaku dari dokter penanggung jawab ya Dok ya, penanggung jawab dari program PTM gitu. Oke Dok, gimana nih ngobras yang kedua ya Dok ya? Ya, ngobras kedua. Ngobras yang kedua. Masih apa ya Dok ya? Masih. Gimana Dok lambangnya Dok? Gimana? salam ngobras. Salam ngobras. Salam ngobras. Gitu. Oke Dok, sehat ya Dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Kan udah vaksin kedua. Oh iya. Wah, itu ya. Udah lulus. Mbak Budi sudah vaksin? Sudah dong. Sehat Mbak Budi? Puji Tuhan, waras. Wah, itulah wajib ya namanya kita garda terdepan. Oke, ini Dok, kan kemarin kan ada permintaan dari masyarakat ya. Dari subscriber. Dari subscriber. Nah, itu untuk membahas tentang diabetes ya Dok ya. Ya. Penyakit gula lah kalau masyarakat umum ya Dok ya menyebutnya. Nah, kalau dari segi medisnya nih Dok, sebetulnya yang disebut dengan penyakit gula atau diabetes mellitus itu apa sih Dok? Ya, jadi penyakit gula atau penyakit kencing manis atau bahasa kerennya diabetes mellitus itu adalah sebuah penyakit metabolik. Jadi yang disebabkan oleh menurunnya hasilan insulin yang dikeluarkan oleh organ yang bernama pankreas. Gitu. Jadi dalam arti kata insulin ini harusnya banyak untuk menangkal atau ini gulanya. Jadi karena ada kerusakan di pankreas sehingganya sel beta Langerhans ini tidak mampu menghasilkan insulin yang banyak. Jadi kadar gula di dalam darah itu sangat tinggi akhirnya. Dan ini pasti sekarang ini mulai pergeseran nih, tidak hanya usia yang tua tapi juga banyak yang diabetes di usia muda begitu. Nah, biasanya nih Dok, faktornya ya, faktor penyebabnya nih, apakah itu ya kan biasanya disebut kalau orang ibunya juga diabetes, jadi kan otomatis juga anaknya bisa kena diabetes gitu. Apakah keturunan atau sekarang nggak usah keturunan lah, maksudnya dengan perilaku kita gitu bisa kena diabetes gitu. Jadi kalau faktornya ada dua, faktor yang bisa dimodifikasi atau faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau faktor yang bisa dimodifikasi itu gaya hidup. Nah, faktor utamanya gaya hidup dulu nih, ya gaya hidup kan yang bisa kita rubah nih. Jadi dari pola makannya, ya. Jadi kalau pola makan itu kan ada aturan standar gizinya nih. Ya kalau yang kita bilang sekarang yang ngetrennya isi piringku. Nah, isi piringku itu standar untuk makanan. Kemudian 3J-nya, jumlahnya, jenisnya, jadwalnya itu harus dijaga juga. Itu namanya memodifikasi gaya hidup, terutama untuk yang usia-usia di atas 40 tahun tuh. Kemudian kalau faktor yang tidak bisa dimodifikasi, ya faktor tadi, satu faktor usia, resikonya orang kena diabetes satu usia di atas 40 tahun. Walaupun banyak juga yang di bawah 40 tahun. Ya, yang kedua faktor keturunan. Nah, nggak bisa kan? Masa kita mau nuntut saya kena diabetes gara-gara orang tua saya atau keturunan saya kakek buyut saya diabetes, kan nggak bisa. Nah itu yang
faktor yang tidak bisa dimodifikasi, tapi yang bisa dimodifikasi ya itu tadi. Ya perilaku tadi itu. Ya, tugasnya Mbak Santi lah itu promkesnya. Keren lagi ya dok ya. Ya itu. Ini nih saya lagi nanya ya. Terus dok, ini ada berapa macam dok DM itu? DM itu satu DM tipe 1 ya. DM tipe 1 ini yang memang biasanya dari usia bawaan ya, dari kecil ya. Kemudian diabetes tipe 2 ya. Tipe 2 ini yang paling banyak di Indonesia ini tipe 2 ini yang didapat sebenarnya diabetesnya ya. Kemudian ada lagi satu lagi diabetes gestasional. Jadi diabetes yang hanya terjadi pada saat kehamilan aja gitu, pada saat kehamilan. Terus ini dok, itu kan pasti ya kita gejala-gejalanya gitu loh dok. Kan masyarakat kan kadang-kadang tahu, jangan-jangan saya Ya. Apa gejalanya? Gejala. Yang bisa dikenali sama masyarakat gitu loh. Jadi kan bisa apa ya, masyarakat bisa ngerti ya kita mau ke arah mana gitu loh. Ya. Kalau gejala diabetes klasik nih ya, polidipsi, poliuri, polifagi. Jadi kalau saya bilang 3 banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Ya, terutama malam hari nih kencingnya. Jadi malam itu bisa lebih dari 3 kali 4 kali tuh kencingnya. Ya, kalau bahasa kitanya beser lah gitu kalau malam. Ya, kalau siang sampai sore nggak masuk hitungan tuh. Ya, tapi kalau pada malam hari dia dalam kondisi istirahat tapi dia kencingnya berlebih, ya itu bisa jadi tanda gejala. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Itu tanda klasiknya. Ya, tanda klasik ditambah dengan hasil pemeriksaan kadar gula. Ya, kalau gula puasa dia di atas 120, kalau gula darah sewaktu di atas 200. Itu bisa dibilang diabetes. Gitu. Makanya kan dia kencingnya di malam hari nih. Ya. Itu setiap hari atau? Ya, setiap hari. Oh. Kalau kadarnya di atas 200 dia pasti beser. Gitu. Ya, dia pasti beser. Makanya kan kalau di puskes ada tuh program yang namanya posbindu, posbinduan terpadu. Itu Mbak Budi itu nanti ya. Posbindu. Ya, itu nanti yang untuk men-screening. Nah, jadi usia-usia di atas 40. Kalau di program PTM 18 tahun ya Mbak ya, tidak 40 tahun ya. 15. Gitu. Ya, 15 tahun ya mulanya dimulai. Untuk Mbak Budi nih, kan pengelola program PTM ya Mbak ya, penyakit tidak menular Puskesmas Banjarsari ya Mbak ya. Nah, untuk menjaring misalnya gitu kan kalau yang namanya kalau yang datang ke Puskesmas kan hanya terbatas nih. Hanya orang-orang tertentu sajalah ya, maksudnya ibarat kata yang dia sudah punya gejala. Nah, misalnya kalau yang dia itu sebetulnya dia ada, tapi kan dia tidak merasa gitu ya. Untuk dari programnya sendiri gitu loh Mbak, dari program PTM-nya sendiri bagaimana gitu cara menjaringnya gitu, yang apalagi masyarakat Banjarsari kan luas. Oke, seperti yang disampaikan Dr. Ade tadi ya, kita di program penyakit tidak menular itu ada diabetes, hipertensi, kanker, terus bisa kelainan darah, PPOK ya, untuk asma segala macam. Nah, untuk kita saat ini kita bahas tentang diabetesnya. Itu yang sudah kita lakukan Puskesmas Banjarsari itu kita melakukan screening, deteksi dini faktor resiko. Jadi itu bisa didapat dari program Posbindu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dari sekitar 2018 ya. Itu udah ada, dan Puskesmas Banjarsari sudah melakukannya di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di masyarakat ya. Kita sudah melakukannya itu dengan cara pengkaderan. Jadi dari masyarakat itu kan kalau kita punya posyandu itu kan sasarannya balita di bawah 5 tahun. Tapi kalau Posbindu ini adalah pos pembinaan terpadu. Jadi untuk pembinaan dan sasarannya adalah usia 15 tahun ke atas. Nah, dan kita sudah melakukannya untuk tingkat sekolahan SMA ya. Di situ langkah pertama adalah kita cari kader masyarakat sendiri. Kalau posyandu punya kader posyandu ya. Kalau di Posbindu kita cari masyarakat, karena ini untuk masyarakat oleh masyarakat ya. Jadi kita cari
kader-kadernya siapa yang mau melakukan, dan bisa nanti kita ajarin mereka. Nah, di Posbindu ini kita bisa mendeteksi karena banyak pertanyaan-pertanyaan kuesioner di situ yang mengarah ke penyakit-penyakit tidak menular ya. Seperti apakah orang tua atau itu apa yang di atasnya kakek neneknya punya penyakit hipertensi, stroke, jantung, diabetes. Kalau nggak ada, kita lihat dari pemeriksaan selanjutnya, dan itu sudah berlangsung di Puskesmas Banjarsari. Nah, Mbak meneruskan lagi nih dari penjelasan dari Mbak Budi tadi ya, yang melalui dari Posbindu dan segala macam untuk menjaring masyarakat yang terkena diabetes ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih di wilayah Puskesmas Banjarsari sendiri itu ada berapa individu atau berapa orang yang sudah terkena dengan diabetes itu, dan paling banyak itu pada usia berapa gitu? Oke, kalau kita yang 2020 ya, 2020 itu kita punya SPM 281 jiwa untuk ini ya, untuk sasarannya. Untuk Banjarsari sendiri kita sudah 90% tercapai ya, sekitar 240-an pasien yang sudah ditemukan. Jadi itu kebanyakan usianya memang di atas 20 tahun ya, di atas 20 tahun. Sudah itu terpola. Itu kita bisa dapat segitu, itu tertolong dari kegiatan Posbindu tadi. Jadi kita ada namanya Pandu PTM ya. Jadi PTM itu banyak sekali langkah-langkah yang dicanangkan oleh pemerintah, itu banyak sekali, dan salah satu temuannya itu kan kasus diabetes ini. Jadi kita lakukan Posbindu itu dengan kader, temukan yang nggak pernah sama sekali dan nggak ngerasa, dia nggak punya rasa saya baik-baik saja, saya cuman seperti tadi cuman berat badannya turun drastis dalam berapa bulan, atau dia nggak punya keturunan, dia sering pipis malam tapi dianggap sepele gitu ya. Tapi pas kita lakukan Posbindu deteksi dini itu, walaupun itu tidak puasa kan, didapat hasilnya di atas 200 semuanya kan. Habis itu kita akan selalu rujuk dia ke pelayanan kesehatan terdekat. Kan kadang kalau kita ke masyarakat ada yang dia bukan Puskesmas Banjarsari, atau dia punya dokter pribadi ya, untuk Yankesnya, Yankes layanan pertamanya. Jadi di situ nanti namanya Pandu PTM. Jadi terus dipandu, terus diikutin ya. Seumpamanya Mbak Santi datang Posbindu pertama kali, dideteksi semua, di screening dan dicek semuanya dari tensi, lingkar perut, pemeriksaan gula, ternyata mengarah ke kencing manis, ke diabetes itu. Nanti disarankan kemana? Kalau dia ke puskes, nanti ini biasanya dokter akan sarankan pemeriksaan lanjut apa dengan puasa atau. Nah, di situ bisa ketemu, bisa dapat. Dan kalau dia di luar Paskes Banjarsari, sebenarnya dia di dokter pribadi, kita kan punya kader ya. Tolong ini Ibu Santi, dia berobat di dokter A. Nanti apa hasilnya tolong di ini ya, dan diinfokan. Itu kami bersyukur banget, itu banyak sekali yang pasien-pasien yang berhasil ditemukan. Dan mereka itu ya bisa kaget entah bersyukur entah sedih, kan kita nggak ngerti, tapi ke lambat tahun kita bisa tahu dan bisa diobati dan terus diatasi, dikontrol, dan itu bisa menolong sekali. Jadi buat yang belum pernah cek kencing manis, diabetes, itu jangan pernah merasa badannya baik. Bapak punya kencing manis? Enggak pernah cek? Enggak pernah loh, itu enggak menjawab gitu ya. Karena itu biasa loh. Iya, itu banyak ketemu itu ya.